kemudian sampah itu ditimbang, setelah ditimbang baru dicatat oleh petugas penerima. Setelah sampah itu diterima dan dicatat oleh petugas, maka sampah diletakkan di dalam. Ini yang organik diletakkan di sini. Yang anorganik kita tempatkan di kolam ini karena saya harus pisahkan sampah per bulan. Nah, ini bulan April. Bulan April kita terima tempatkan di sini. Organik ini anorganik. Kemudian sekarang proses organik ya. Kita lengkapin dulu aja proses organik ya. Organik itu setelah ditaruh di sini itu nanti dikeringkan dulu. Untuk apa proses pengeringan? Sebetulnya untuk memisahkan antara batang, ranting dan daun. Karena nanti ini proses menjadi kompos, hanya daunnya saja. Nah, nanti setelah daun itu terlepas dari ranting dan batangnya, baru daunnya digiling di sini, dicacah ya. Cacahan awal nih supaya apa? Kenapa harus dicacah? Supaya proses pembusukannya lebih cepat. Kalau dia bentuknya masih utuh, kan proses pembusukannya lebih lama waktunya. Kalau dicacah dulu nanti taruh di sini ya. Kalau digiling yang awal nih ya, dicacah maksudnya. Setelah dicacah baru ditaruh ke sini, diapakan di proses pembusukan. Proses pembusukan itu biasanya kita kenal ya, kalau dalam istilah teman-teman di sekolah fermentasi. Iya, fermentasi. Ya, benar. Apa contoh fermentasi yang paling gampang? Tape. Iya, tape. Ya. Kemarin Jadi sama sebetulnya. Teman-teman kalau lihat orang bikin tape sama dilakukan seperti ini. Itu bahan pencampuran kimianya apa, Pak? Kalau bahan kimia yang digunakan untuk proses percepatannya ya, mempercepat proses fermentasi R4. Iya. Ada di sini nggak apa-apa, jadi jangan saya doang ini. Ada R4, bahannya itu R4. Nanti kita lihat di sana ada ya, dia dicampurkan ke sini ya, supaya pembusukannya lebih. Nah, setelah proses fermentasi selesai ya, nanti dia proses fermentasi itu kan menghasilkan apa? Uap ya. iya, Uap, terus baunya yang nggak enak ya tuh. Makanya dia dibuka dulu supaya baunya itu keluar. Nah, kalau masih bau terus kita di sini kita bisa pingsan. Kalau tape baunya enak ya. Daging cowok senang yang bawa tape. Apalagi disimpan dulu tuh airnya. biasanya proses fermentasi itu berapa lama? Fermentasi kurang lebih sekitar 4 minggu. Jadi proses ini biasanya Sisa satu bulan gitu. iya. Nah, nanti kalau proses fermentasi terjadi, yang dihasilkan ada pupuk cair. Kalau teman-teman adik-adik tahu POC, pupuk organik cair, itu adalah cairan dari proses fermentasi itu. Nah, kalau dalam produk makanan air tape ya sama itu. Nah, kalau di sini POC. Nanti air Pak bentuknya? Enggak, itu yang pupuk cairnya. Pupuk cairnya. Iya, pupuk air. Akan ada kalau teman-teman cari browsing POC, pupuk organik cair, itu adalah air dari fermentasi. Nah, kalau di makanan ya air apa namanya? Tadi saya bilang air tape yang bisa diolah lagi jadi cuka kan gitu. So, jadi kalau sudah kelewat dari cuka jadi apa? Jadi kalau di daerah tuh di daerah-daerah masih digunakan kan jadi minuman tuak ya. Tuak itu kan prosesnya dari fermentasi, kemudian dari cuka masih kelewat lagi. Jadi keluar cuka. Ada live. Nah, setelah kita diamkan, ini kan didiamkan nih. Ya kita buka kan tadi masih banyak apa? Masih banyak serat-serat, masih kasar. Nanti proses yang kedua setelah dibuka, setelah diademkan, ini kalau lagi panas nih,
Setelah didinginkan, uapnya mau keluar, dia digiling lagi. Oh, digiling lagi. Digiling lagi. Jadi proses penggilingan. Kalau tadi kan pencacahan yang pertama. Yang kedua setelah jadi pupuk penggilingan. Jadi giling lagi supaya terus setelah halus dikeringkan. Oh, Dikeringkan dulu. hasilnya jadi kayak gini, Pak. Setelah dikeringkan, nanti baru diayak. Oh, hasilnya kayak gini. Nah, ini kan masih proses pengeringan. Oh, ini belum Tapi kalau udah kering, baru diayak. Oh, ini belum digiling, Pak. Belum. Ini udah digiling. Oh, udah digiling. Ya, ini udah digiling. Nanti setelah digiling, setelah kering, ini kan belum kering, masih banyak. Sebagian masih basah. Yang udah kering nih diayak. Oh, diayak. Setelah diayak nanti Ini kan ayam masih ada lagi. berpisah. Dia nanti dicacah lagi ini. Oh, dicacah lagi. Dihalusin lagi. Dihalusin lagi. Baru diayak lagi. Nah, setelah pengayakan selesai, baru nanti dikemas. Jadi produk keringnya. Kalau produk basahnya tadi POC-nya, air pupuk. Jadi proses pembuatan pupuk organik itu hasilnya ada dua, pupuk organik cair dan pupuk organik padat, cair dan padat. Padat itu jadi kompos, ya. Cair itu namanya POC, pupuk organik. Tuh. Saya itu organik. Nanti kakak bisa foto hasil itunya kan. Ini kan hasil sudah digiling, Iya. sudah diayak ya. Kalau diayak nanti foto hasilnya itu yang udah dikemas. Oh, iya, ada. Nah, sekarang proses sampah anorganik. Anorganik itu setelah kita terima tadi sana, ya ditimbang, dicatat, lalu tabungan, lalu kita tempatkan. Ini bulan April hasil kiriman ini, dan ada beberapa juga yang udah kita kerjakan, udah kita pilah gitu. Pilahannya 3 hari. Setelah dipilah, ditempatkan dalam wadah sesuai dengan jenisnya. Ada jenis apa namanya, botol, terus ada jenis gelas, ini teduh. Ada juga yang belum kita pisahkan, apa namanya, kertas duplek. Ini buat kita, ini di dalam isinya duplek yang sudah kita press, ya. Supaya apa? Kenapa kertas duplek kita press? Supaya lebih efisien tempat dan wadah. Kalau dibiarkan berantakan, ya, tempatnya perlu banyak. Kalau ini kan Iya, benar-benar. kita ikat gitu. Setelah rapi, ya sesuai dengan jenisnya, nanti kita jual sesuai dengan jenisnya. Jadi misalkan botol, kalau orang rongsok bilangnya bodongan itu dipisah lagi, yang putih sama yang kuning. Yang putih sama yang warna. Yang warna itu ada yang hijau, ada yang biru, ada macam ya. Itu jenisnya warna. Paling bening itu lebih mahal, yang warna harganya lebih rendah. Sebenarnya botol pun begitu. Ini jenis warna, ya. Kalau kita bilang bodongan, ini warna. Kita lepas nanti kita masukkan dalam bodongan warna atau biru. Nah, ini kemana? Sama, kita gabung ke sini. Ada jenis. Kalau ini bening, beda. Kalau bening kupas masuk biru. Kita kupas seperti ini. Beningnya beda. Kalau dikepas, nanti kita kemas. Setelah itu kita jual. Terus ininya juga dipisah. Jadi tutupnya dipisahkan karena masing-masing punya harga yang berbeda. Wadahnya, kaleng-kalengnya juga. Ini tadi. Kaleng juga ada jenisnya, ada kaleng biasa, ada kaleng aluminium. Ini sama ini
harganya beda. Dengan ini udah, ini bisa 3 kali lipat dari ini. Ini kadang beli 3 ribuan, ini bisa 10 sampai 12 ribu Wah, Mahal. dijualnya per berapa Pak? per kilo. Oh, per kilo. Sama pengepulnya itu sebetulnya kita punya pengepul resmi namanya Bank Sampah Induk BSI. Di tingkat kecamatan ada, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi jenjangnya. Cuma kalau di sana kan kita nggak langsung terima cash. Jadi kalau kita jual ke pelapak biasa, ke agen itu, begitu selesai timbang kita terima cash langsung. Karena ini uang warga yang harus kita balikin ke mereka, tabungan mereka. Oh, Nah, kalau kita terimanya lama kan, ketika mereka perlu nggak ada uang. Ya. Itu Bapak, itu biasanya di pengepul itu nanti dijadiin kayak apa? Karya seni gitu ya Pak? Atau dia Kalau di pengepul nggak tergantung. Kalau pengepul yang cuma memang agen apa rongsok ya, mereka akan jual lagi ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Misalkan kayak ini kan, yang ini kan nanti bisa dijadikan biji apa? Biji plastik lagi, kaleng bening. Yang bening bisa digiling, jadi biji plastik. Jadi dia masih bisa banyak dipergunakan untuk yang lain. Tapi kalau yang kayak gini, kalau yang berwarna. nanti kan dia cuma bisa dijadikan biji hitam. Jadi dia turunannya itu kalau yang warna itu untuk barang-barang yang berwarna. Tapi kalau yang putih dia dijadikan biji lagi. Gitu, yang nanti bisa dijadikan macam-macam. Terus di kertas, terus apa lagi? Kaleng. Ya. Ini ada bedanya ya. Nah, hasil pengelolaan misalkan apa galon ya, itu salah satunya itu kita jadikan hiasan taman Oh ya. warnanya. kalau kertas ini biasanya nanti diolahnya jadi apa? Jadi kertas Kalau kertas kita nggak tahu juga, langsung dikasih aja gitu. kasih aja. Nah, kemudian ada yang kita olah bagi barang-barang. Kita juga teman-teman di sini mengelola limbah minyak yang disebut minyak jelantah atau mijel. Yang mijel itu dari warga yang nabung atau setor ke bank sampah, sebagian tidak kita jual semua, tapi sebagian ada yang kita create menjadi sebuah produk. Oh, Nanti produknya di sana nanti kita lihat. ya. Terus selain mijel juga produk organik yang lain yang bisa kita create juga adalah dari produk sampah buah-buahan. Ya, buah-buahan itu kita jadikan apa? Ekoenzim. Oh, ya. Nanti produknya di sana ada. Oh, ya. Prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya perlu lanjutan. Ya, ribet. Karena nanti ada campurannya ya. Kemudian produk sampah organik, hasil sampah organik yang kita terima juga kita gunakan untuk ini. Ini apa? Kandang maggot. Ya, kandang pembiakan maggot. Nah, kalau Magus di itu dalam, apa ya? kita lagi berbenah juga. Nah, ini proses penggemukan maggot. Bapak maaf tadi manggot ya namanya? Maggot. Oh itu apa? tuh, Maggot. Pak? Ini lihat aja sih mana yang cowok geli nggak mau ginian sama maggot. Ini pakannya sampah organik dapur ya, sampah organik dapur atau SOD kita gunakan untuk pakan maggot.
Ya, jadi sampah organik basah. Kalau yang kering tadi kan jadi kompos. Yang basah itu kan bisa bau, cepat membau, cepat membusuk, ya kita kasih makan cepat habisnya kalau sama maggot dimakan. Maggot itu apa, berani nggak mereka? Coba berani gak? Cewek mau beli biasanya. Ya, ini alatnya belum, nanti hasil ini kalau udah besar dewasa kita jadikan alat lagi. Kita mau lagi proses perbaikan dulu. Nah, ini deh. Nih. Jadi, nah yang dihasilkan dari maggot apa tadi? Maggotnya itu bisa digunakan sebagai pakan ternak. Hasil limbahnya dia yang udah nggak dimakan sama maggot ya. Ini jadi kasgot bahasa di istilah persampahan. Bekas maggot ini juga jadi pupuk. Oh, jadi Iya, jadi pupuk yang subur juga, tapi nanti dia bisa dicampur ke ke media tanam ya. Media tanam. Nah, ini juga bekas maggot kan udah ganti kulit. Kemudian dia jadi apa? Jadi lalat. ya. Nah, ini juga jadi kasgot juga. Dia bisa digiring juga kalau mau dihalusin lebih bagus lagi. Gitu. Mau digiring halus. Kayak model. Tadi Pak RT saya. Sekarang maggot apaan? Sabar, ini depan doang. Udah, nanti dong. Nah, ini produk apa? Ini produk ini tadi kompos yang udah dikemas, siap jual. Sampai saat ini belum dimerekin. Nah, ini tabungan apa? Ini tabungan apa? Tabungan minyak. Nah, ini juga dulu kita juga lakukan nih Kak. Kalian kan sekarang banyak yang pada bikin ini ya. Iya, Apa namanya? ekobrik. Hah? Ekobrik, Pak. Ekobrik. Kalau ekobrik biasanya digunakan misalkan satu jenis ya, yang ukuran sama, itu mau dijadikan grill jadi apa. Kalau yang besar 1/2 kilo biasanya isinya. Ada yang botol besar, itu isinya 1/2 kilo, dia baru kencang. Kalau ini kalau nggak salah rapat kalau ada ketentuan kepadatan. Oke, sekarang kita ngobrol di sini lagi. Ini depan, lanjut dong. Bisa. Lanjut aja ntar. PRW, ini kamu adik-adik dari Lanjut, Bang.